Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Khalifasari dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dengan nomor NIM 461171217. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan Aulia Syeful selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isu dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2020. Saat ini, isu dinasti politik kembali mencuat pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Dari keluarga Bapak Presiden Jokowi, ada putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang akan melaju sebagai calon wali kota Solo. Ia mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan dan akan berdampingan dengan Teguh Prakosa. Rekomendasi itu disampaikan langsung secara daring oleh Puan Maharani selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Akan tetapi pencalonan tersebut dengan mengikuti kontestasi calon wali kota Surakarta 2020 dan juga melalui seleksi, bukan dari hasil penunjukan dari siapapun. Sebelumnya, Gibran terkenal sebagai seorang pengusaha di bidang kuliner cili pari dan markobar. Kemudian, ia juga mencoba bisnis lain seperti board games, jas hujan, hingga aplikasi jual beli makanan. Karir politiknya dimulai saat sebuah survei terkait Pilkada Solo yang menyebutkan namanya dengan angka tertinggi disusul dengan Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dari kategori popularitas. Kemudian, Gibran mendaftar sebagai anggota di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surakarta Senin 23 September 2019. Selain Gibran, Bobi Afif Nasution yang merupakan menantu dari Bapak Presiden Jokowi juga akan melaju sebagai calon wali kota Medan. Sebelumnya, ia memiliki karir sebagai pengusaha. Kemudian dari Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ada putri keempatnya yakni Ibu Nur Aziza yang merupakan seorang dosen dengan gelar doktor di bidang hukum. Ia akan melaju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Lalu ada Rahayu Saraswati atau disapa Sarah yang merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Ia akan melaju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Sebelumnya ia adalah seorang aktivis, politikus, presenter, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi Perempuan di Kepengurusan Partai Gerindra untuk periode 2015 sampai dengan 2020. Dia juga pernah menjadi anggota DPR untuk periode 2014 sampai 2019. Lalu ada Irman yang merupakan adik dari Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo atau disapa None yang maju sebagai calon wali kota Makassar. Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini mendaftar dan mengikuti penjaringan di sejumlah partai. Lalu ada Hanindito yang merupakan anak kandung dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia melaju sebagai calon Bupati Kediri. Sementara Titik yang merupakan adik kandung dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, ia melaju sebagai calon wakil Bupati Mojokerto berdampingan dengan kandidat Pungkasyadi. Lalu apa itu dinasti politik? Dinasti politik itu sendiri dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang digenggam kepada orang lain yang masih merupakan sanak keluarga ataupun kerabatnya. Hubungan kekeluargaan para kandidat dengan sejumlah elit di lingkaran istana merupakan bentuk dinasti politik sebagai upaya melakukan regenerasi kekuasaan oleh kelompok elit tertentu kepada keluarganya. Menurut Karyudi Sutajah Putra tahun 2013,
Dalam Suara Merdeka, kompetisi politik dinasti, dinasti politik merebak karena 3 faktor. Yang pertama, karena kekuatan modal finansial, kedua, kekuatan jaringan, dan yang ketiga adalah posisi dalam partai. Selama ini belum ada pembatasan oleh undang-undang terhadap berkembangnya dinasti politik di satu wilayah atau dalam suatu partai politik, sehingga menyebabkan berkembangnya dinasti politik yang sulit disalahkan. Terlepas dari itu semua, dinasti politik menjadi sebuah stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Mengapa? Karena hal itu terjadi dalam dinasti politik sangat rentan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang diuntungkan dan dirugikan dalam hal ini? Karena dalam pilkada terdapat fenomena personal vote yang dimana faktor figur lebih menjadi dasar pertimbangan oleh pemilih dalam menentukan pilihan daripada faktor partai pengusung, maka dalam hal ini calonlah yang menjadi pihak yang diuntungkan. Dan hal itu disadari pula oleh partai politik yang memakai modal kepopularitasan ini agar calon yang diusungnya terpilih, sehingga dapat merugikan anggota lain baik yang baru ataupun yang lama dalam kesempatan ikut pencalonan. Dinasti politik ini adalah sebuah sistem, tetapi bukan suatu sistem yang dapat diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia menganut sistem politik demokrasi, dan dalam prakteknya, politik dinasti ini akan menutup pintu akses peluang yang sama bagi semua orang. Akan tetapi, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa jika dilihat dari peraturan, maka tidak ada satupun regulasi yang melarangnya, sehingga dianggap sah-sah saja asalkan sesuai proses yang berlaku dan calon memiliki kapabilitas, karena pada akhirnya pilihan rakyatlah yang akan menentukan. Direktur Utama Median Rico Marbun mengatakan bahwa isu dinasti politik berpotensi menjegal laju Gibran selaku putra dari Bapak Presiden Jokowi pada pemilihan wali kota Solo di Pilkada serentak tahun 2020. Selain karena dia merupakan putra presiden, masih ada kesempatan untuk Gibran menang dengan mengambil langkah mengupayakan keyakinan dan persepsi publik terhadap Ahmad Purnomo yang menjadi lawannya. Kemudian jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan Median pada 3-9 Desember 2019, survei tersebut mencatat bahwa Gibran mempunyai elektabilitas atau tingkat keterpilihan sebesar 24,5%. Dari jumlah tersebut, 27,8% diantaranya memilih Gibran karena muda, 18,5% karena status anak presiden, dan 13% karena prestasi sebagai pengusaha yang kreatif. Sebanyak 21,9% dari total responden menilai bahwa anak presiden yang maju pilkada sebagai hal yang tidak baik, sementara 38,1% menilai biasa-biasa saja, dan 40% lainnya menilai hal tersebut baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan, maka adanya fenomena dinasti politik di Indonesia tentunya menjadi hal yang harus dihindari, mengingat lebih banyaknya dampak negatif daripada positifnya. Oleh karena itu, kita perlu ikut serta dalam menyikapi hal tersebut. Dan penting untuk digarisbawahi bahwa dinasti politik merupakan salah satu kemunduran atau ketidaksempurnaan dari demokrasi di Indonesia. Dan literasi politik bagi masyarakat sangatlah penting. Baik, sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.